orang-orang biasa tidak bisa. Dan siapakah yang langsung mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengajarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tidak bisa membaca, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril, dan Allah Subhanahu wa taala langsung ajarkan. Langsung, dan inilah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna maqama yuha ilayya al-madhkur fi qawlihi ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya yulfitul anzar ila mawdi' al-i'tibar في شأن هذا الرسول المختار ويشير إلى خصائص هذا النبي الكريم الذي هيأه الله تعالى وأهله وأعده وأمده في روحه وجسمه وعقله وفهمه وسمعه وبصره وسائر مداركه وجوارحه وجوانبه وأعطاه قابلات الاختصاص لأن يتلقى الوحي بجميع طرق الوحي من رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umatmu, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Sekarang orang banyak yang memotong ayat ini hanya sampai sini aja. Qul innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Memang benar, Nabi Muhammad adalah manusia. Nabi Muhammad bukanlah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari anfusikum, dari kalian wahai kaum manusia. Dan Rasulullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat. Sekarang orang banyak yang menggunakan ayat ini untuk merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, untuk apa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Toh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ana basyarun mithlukum," saya adalah orang seperti kalian. Dulu, Anda ini belum menyempurnakan ayat. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Yuha ilayya, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya wahyu. Allah Subhanahu wa taala, memang saya adalah dari kalangan manusia, tapi basyar la kal basyar, manusia yang tidak sama seperti manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan saya satu kekhususan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesannya kepada saya melalui wahyu. Dan ini adalah derajat yang harus seorang yang punya akal akan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pantas untuk diagungkan, adalah orang yang pantas untuk dicintai. Wa min thamma lama wasala siyam wa min thamma lama wasala siyam wasala ba'du ashabihi ma'ahu fanahum 'an al-wisal فقالوا نراك تواصل يا رسول الله قال إني لست مثلكم وفي رواية إني لست كهيئتكم أبيت يطعمني وربي ويسقيني كما جاء في الصحيحين. Kemudian apa dong? Kasih saya bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bukan seperti manusia yang lain. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwasil as-siyam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyambungkan puasa. Puasa Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa tanpa berbuka, maka para sahabat karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya ikut puasa setiap hari tanpa berbuka, tanpa sahur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tuwasilu siyam." Jangan kalian puasa seperti apa yang aku lakukan. Maka para sahabat bertanya-tanya, "Naraka tuwasil ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kenapa? Kok kita enggak boleh? Sedangkan engkau yang mulia melakukan puasa seperti ini. Naraka tuwasil ya Rasulullah. Kami melihat engkau menyambungkan antara hari-hari berpuasa tanpa berbuka. Faqal inni lastu mislakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lastu mislakum. Saya ini manusia tapi tidak seperti kalian. Wa fi riwayah inni lastu kahayatikum, abitu yut'imuni rabbi wa yasqini kama jaa fi sahihain. Dalam riwayat yang lain, saya bukan manusia seperti kalian. Saya manusia tapi tidak seperti kalian. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqin.
Saya setiap hari Allah Subhanahu wa taala kasih makan. Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengasih makan tanpa harus makan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kenyang di perut saya. Dan saya walaupun saya tidak minum, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan hilangan dahaga dari tenggorokan saya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalian, kalau misalnya kalian puasa tanpa berbuka, tanpa minum, apakah kalian 3 hari kuat untuk hidup? Auzubillah. Ya, inilah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Fahuwa basyarun la kal bashar, kama anna al-yaqut hajarun la ka hajar. Ini contoh yang sangat indah. Fahuwa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak seperti manusia. Seperti halnya batu jamrud, batu akik adalah batu, tapi tidak seperti batu yang lain. Ini punya kekhususan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para manusia. Kemudian yang kedua, yang pertama apa? Yang tadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Dan bagaimana kita mau iman kalau misalnya kita tidak tahu siapa yang kita imani? Maka dari itu kita wajib untuk tahu, untuk belajar siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa sih kita harus mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Annallaha ta'ala amara al-ibada bittiba'in nabi. Faqala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang kedua, sebab kita wajib untuk mengetahui siapakah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "in," kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau misalnya kalian mencintai Allah, wahai sekalian umat manusia, maka pintunya cuma satu, fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu. Ganjarannya apa? Yuhibbukumullah. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ganjarannya adalah ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kayak gimana? Kok gampang? Gampang. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat satu kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima salawat ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak 1 kali tapi ganjarannya 10 kali. Inilah kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengirimkan salam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diganjar, yang siapa yang mengganjar? Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala membalaskan dengan 10 nama kita disebut oleh Tuhan. Apakah ada yang indah apakah ada yang lebih indah dari ini? Apakah salat kita setiap hari, tahajud kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun amal yang kita yakin 100% bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya, melainkan satu, adalah salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bilang, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kepadaku, maka aku akan mengganjarnya 10. Bagaimana diganjar kalau misalnya belum diterima? Apakah amalan yang ditolak pantas untuk diberikan ganjaran? Pantas untuk diberikan hadiah? Tidak. Maka itulah satu-satunya pekerjaan mudah, tapi kita ini lalai. Marilah kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nyetir mobil, ketika kita bengong, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan, tidak ada syaratnya. Enggak ada waktu khusus, mau tiduran, berdiri, lagi main bola, mau ngapain. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang sangat-sangat gampang, dan di situ ada harta karun yang sangat-sangat mendalam. Maka saya mengajak pada diri saya dan saudara-saudara sekalian, barang siapa yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahbibkumullah, itu di dunia dan di akhirat dicintai Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mencintai Nabi. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan lebih dari itu,
dosa-dosa kalian nanti di hari kiamat akan dihapus apabila kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala subhanahu wa ta'ala ad-dalil shadiq ala mahabbatihi huwa ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ay ila ma fihi sa'adatikum fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil, menjadikan suatu tanda orang yang benar-benar jujur kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'uh," maka ikutilah wahai manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar engkau mendapatkan tahtadun hidayah, yang mana itu adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Loh, sekarang kita disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita disuruh mengikuti orang yang kita bakal ikutin kita nggak kenal, orang yang bakal kita ikutin kita nggak tahu, orang yang bakal kita ikutin kita nih nggak cinta, apakah mau kita ikutin? Nggak bakal mau, Pak. Nggak bakal mau, wahai adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Maka dari itu, wa hadza yatatallabul bahtha an a'malihi sallallahu alaihi wasallam wa an aqwalihi wa ahwalihi. Maka agar engkau mau mengikuti, maka engkau harus tahu dulu, engkau harus mencari dulu apakah amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkataan-perkataan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah peringai-peringai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wa yatatallab at-ta'arruf ila sajayahul karimah wa akhlaqihil 'azimah liyata'assa bih, dan juga menuntut kita untuk tahu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyata'assa bihi. Nanti kalau udah tahu liyata'assa bihi, untuk apa kita mengetahui? Untuk kita meneladani semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutabba' fi dzalika ittiba'an kamilan syamilan illa fi ma khassahu Allah taala fil ahkami wal ahwal. Semoga dengan kita mengetahui semua peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan, kemudian kita dapat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kecuali adalah amalan-amalan Nabi Muhammad SAW yang mana pekerjaan itu adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan tidak boleh diikuti oleh orang-orang lain. Wa min thamma kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisuna kullal hirsi ala tatabbu' af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi wa adabihi wa akhlaqihi liyattabi'uhu fi dhalik, bal kanu yahrisuna kullal hirsi ala tatabbu'i 'adatihi lianna 'adatas sadat hiya sadatul 'adat. Maka dari itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisun kullal hirsi ala tatabbu'i af'alihi wa aqwalihi. Mereka itu para sahabat itu getol banget untuk mencari apa aja sih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa aja sih yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattabi'uhu fi dzalik, agar mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pekerjaan yang demikian. Bal kanu yahrisuna kullal hirsi ala tatabbu'i 'adati. Bahkan lebih daripada perkataan, perbuatan, para sahabat itu mencari-cari apakah sih adat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna 'adatas sadat hiya sadatul 'adat. Karena adatnya orang-orang yang mulia, adatnya orang-orang petinggi dunia, adatnya orang-orang petinggi, adatnya presiden, adatnya raja ini di dunia. Apakah adatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala? Lianna 'adatus sadat sadatul 'adat. Adatnya orang yang terhormat adalah adat yang paling terhormat. Adatus sadat sadatul 'adat. Karena adatnya orang-orang yang saleh, apalagi ada utusan Allah Subhanahu wa taala, sadatul 'adat, dan ini adalah raja daripada seluruh adat. Dengan makna ini adalah adat yang terbaik yang ada di muka bumi. Wa qala al-'allamah as-Sanusi rahimahullah taala fi syarh muqaddimatihi qad ulima min dini sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in darurat ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tawaqqufin wala nadhar fi jami' aqwalihi wa af'alihi.
Kata Imam Sanusi dalam bukunya, kita ketahui daripada perilaku sahabat bahwasanya sahabat itu selalu mencari kebiasaan, selalu mencari apa yang Rasulullah SAW katakan tanpa mereka tanya kenapa sih Rasulullah melakukan ini, apa sih hikmahnya. Itu adalah kunci. Kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, ketika kita mendengar sunnah Rasulullah SAW, langsung kita lakukan. Kita lakukan karena kita kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan kita tanya dulu kenapa sih Rasulullah SAW melakukan ini, kenapa sih Rasulullah SAW, apa sih hikmahnya, apa sih gunanya. Loh, Anda lakukan dulu dengan kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti baru Anda akan mengetahui apa sih hikmah daripada masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kanan. Apa sih hikmahnya makan pakai tangan kanan? Apa sih hikmahnya nggak boleh meniup dalam gelas? Nah, itu kita ketahui ketika kita sudah melakukan. Tapi sebagai umat pencinta Nabi Muhammad SAW, ketika kita mendengar ada perilaku Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW, langsung lakukan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Faqad khala'uni alahum lamma khala'a sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencopot sendalnya. Maka para sahabat enggak pakai tanya kenapa, langsung mereka sama-sama copot sendalnya karena orang yang mereka cintai melakukan itu. Wa naza'u khawatimahum adh-dhahabiyyah lamma naza'a sallallahu alaihi wasallam khatam az-zahab. Dan dulu pada awal Islam itu bagi laki-laki itu boleh pakai perhiasan dari emas. Kemudian ada syariat baru. Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki untuk pakai perhiasan emas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun, beliau sedang memakai cincin emas. Maka langsung cepat-cepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang larangan untuk laki-laki memakai cincin emas, langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuang, dan para sahabat langsung membuang cincin mereka yang dari emas. Mereka yang tidak memikirkan harganya, tidak memikirkan kenapa, tapi karena mereka tahu siapa orang yang mereka ikuti, apa derajat orang yang mereka ikuti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasara Abu Bakar wa Umar fi qissati julusihima 'ala al-bi'ri kama fa'ala alaihi salam. Suatu saat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencopot topinya. Maka Abu Bakar dan Umar sama-sama mencopot topinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Kama wakada yaqtatilu ba'duhum ba'dan min shiddatil izdiham 'ala al-halaq 'indama ra'aw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahliqu ra'sahu asy-syarif wa halla min 'umratihi fi qadiyati al-Hudaybiyah. Ketika Rasulullah bahkan para sahabat saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad SAW mencukur rambutnya ketika pulang dari umroh, para sahabat itu beramai-ramai memperebutkan rambut Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dikatakan kada yaqtatil, mereka itu hampir bunuh-bunuhan gara-gara rambut Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat di riwayat yang lain kada yaqtatil min ma'i wudu sayyidina Rasulullah SAW. Dan para sahabat dalam kisah yang lain itu hampir bunuh-bunuhan karena memperebutkan sisa air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang nih Bang Rahmat Ilham sama Bang Ridho. Wa kana as-sahaba yabhathuna al-bahth al-'azim an hay'ati julusihi sallallahu alaihi wasallam wa nawmihi wa kayfiyati aklihi wa syurbihi wa ghayr dzalika liyaqtadu bihi. Dan masih banyak cerita para sahabat kalau misalnya kita lihat di buku-buku hadis, bagaimana para sahabat itu getol, bagaimana para sahabat itu beramai-ramai, berlomba-lomba untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu yuhibbuna ma yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am wa yakrahuna ma yakrahu. Bahkan para sahabat karena kecintaan mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai makanan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik dalam suatu hadis ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan di rumah salah satu tukang jahit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihidangkan satu buah sup yang mana di dalamnya itu ada labu.